Teens, senang dapat menjumpai kalian dalam acara Teens for Christ. Hari ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta David Trustandi dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Suara Kebenaran. Berdasarkan Yesaya 8 ayat 1 sampai 22. Bersama saya Yunike Alfonsiani. Mari kita mengawali renungan hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu, kebenaran-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan pada hari ini ketika kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga firman-Mu benar-benar boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati kami, dan pada akhirnya boleh berbuah melalui tindakan nyata kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teens, pusat refleksi kita hari ini adalah Yesaya 8 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Teens, salah satu media elektronik pernah memberitakan tentang pasangan yang menegur seorang bapak karena membuang sampah secara sembarangan. Bukannya merasa malu atau bersalah, si bapak justru malah marah kepada pasangan tersebut dan mengumpat mereka. Ada pembaca yang berkomentar menyindir, "Ya, inilah orang Indonesia yang baik dan ramah." Ada juga yang mengatakan bahwa sikap semacam ini membuat orang malas untuk menegur karena orang yang ditegur biasanya lebih marah. Masukan, nasihat, atau teguran tidaklah memandang umur. Kamu dengan cara yang sopan tentu bisa menegur orang yang lebih tua darimu jika memang ia melakukan hal yang tidak benar. Apakah ada konsekuensinya? Tentu ada. Bisa saja muncul respons negatif berupa diskriminasi umur. Contohnya, kamu masih kecil, tahu apa sih kamu? Atau dasar anak muda so eksis. Jika kamu direspon dengan kata-kata semacam itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu berhenti untuk menegur jika ada orang yang melakukan kesalahan? Seharusnya tidak. Sebab kamu harus tetap menyuarakan kebenaran meskipun ada orang yang tidak menyukai kebenaran tersebut. Inilah yang terjadi kepada Nabi Yesaya. Ia harus bersembunyi karena firman Tuhan yang ia sampaikan kepada kerajaan Yehuda ditolak mentah-mentah. Ia bahkan dianggap berkhianat dan berkomplot dengan pihak musuh. Nabi Yesaya dibenci karena sikap kritisnya tersebut. Apakah hal itu membuat Nabi Yesaya takut? Tentu saja tidak. Yesaya mengatakan bahwa hanya kepada Tuhan sajalah kamu harus gentar, bukan kepada yang lain. Teens, janganlah gentar apabila mendapatkan respons negatif. Tetaplah menyuarakan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kebenaran-Mu diperlukan hadir dalam dunia ini. Dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berani untuk menyatakan kebenaran. Tantangan pasti ada. Ketakutan mungkin juga ada dalam hati kami. Tapi kami percaya bahwa hanya Tuhan yang menaruh keberanian dalam hati kami. Keberanian untuk menyuarakan kebenaran dimanapun Engkau menempatkan kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh benar-benar menjadi anak Tuhan yang dapat menyuarakan kebenaran. Sehingga dunia ini, lingkungan kami dimanapun kami berada, boleh merasakan kebenaran itu. Dan setiap orang
akhirnya boleh hidup dalam damai sejahtera yang hanya daripada Tuhan saja. Sertailah kami ya Tuhan dalam kami menyatakan kebenaran. Lindungilah kami dan pimpinlah kami. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang memberikan kami keberanian. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.